Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ariel Dwiner Saputra dengan NPM 242170111022 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik geografi Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan membahas 3 aspek penting, yaitu objek material geografi, 10 konsep geografi dan ciri khas dari daerah Kalimantan Barat. Mari kita mulai. Selamat datang dalam pembelajaran geografi tentang Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Provinsi ini memiliki luas wilayah 147.307 km persegi atau sekitar 7,53% dari luas Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024. Kalimantan Barat memiliki keunikan tersendiri karena dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di atas kota Pontianak. Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam mengenai aspek geografis Kalimantan Barat. Kita masuk ke objek material geografi. Mari kita mulai dengan membahas kondisi atmosfer Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki iklim tropis basah atau tropik lembab karena posisinya yang berada di garis khatulistiwa. Suhu rata-rata di provinsi ini berkisaran antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Suhu relatif panas sepanjang tahun dengan variasi suhu harian yang tidak terlalu ekstrim. Kelembaban udara di Kalimantan Barat sangat tinggi, berkisaran antara 60-90%, bahkan bisa mencapai 80 hingga 90% pada musim hujan. Curah hujan tahunan juga tinggi, sekitaran 2.000 hingga 3.000 mm. Hutan hujan merata sepanjang tahun dengan puncak hujan terjadi pada bulan Januari dan Oktober. Kalimantan Barat mengalami 2 musim utama, yaitu musim hujan dengan intensitas tinggi dan musim kemarau namun tetap lembab. Kondisi iklim ini sangat mendukung pertumbuhan vegetasi hutan hujan tropis yang lebat dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sekarang kita beralih ke litosfer. Kalimantan Barat memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah di pesisir hingga perbukitan dan pergunungan di pedalaman. Sebagian besar wilayah berupa dataran rendah yang dilalui sungai-sungai besar. Daerah pesisir berbatasan dengan Laut Natuna, Selat Karimata, dan Laut Jawa. Wilayah pedalaman memiliki kontur berbukit dan bergunung. Provinsi ini juga memiliki puluhan pulau besar dan kecil di sepanjang Selat Karimata. Kalimantan Barat didominasi oleh tanah aluvial di sepanjang sungai dan tanah podozolik merah kuning di daerah perbukitan. Tanah-tanah ini cukup subur untuk pertanian dan perkebunan. Sekarang kita lanjut ke hidrosfer. Kalimantan Barat dijuluki Provinsi 1000 Sungai karena memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang banyak digunakan sebagai jalur transportasi utama. Yang paling terkenal adalah Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 1.143 km sungai. Sungai Kapuas menjadi urat nadi perekonomian dan transportasi masyarakat. Sungai ini mengalir dari pedalaman Kapuas Hulu hingga bermuara di Pontianak. Dahulu sungai ini disebut Batang Lawai dan memiliki banyak anak sungai. Selain Sungai Kapuas, ada juga sungai-sungai penting lainnya seperti Sungai Melawi, Sungai Landak, Sungai Sambas, Sungai Kendawangan, dan Sungai Jelai. Sungai-sungai ini masih menjadi jalur utama untuk transportasi ke daerah pedalaman. Meskipun infrastruktur jalan darat sudah berkembang. Berbicara tentang danau, Kalimantan Barat memiliki Danau Sentarum yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau ini merupakan kawasan taman nasional.
Danau Sentarum berfungsi sebagai sistem penyangga ekologi. Danau Sentarum adalah penghasilan ikan air tawar terbesar di Kalimantan Barat. Sekitar 80% ikan sungai berasal dari Kapuas Hulu. Danau ini memiliki ekosistem unik dengan hutan rawa gambut. Wilayah laut Kalimantan Barat meliputi Laut Natuna di bagian utara, Selat Karimata di bagian barat, dan Laut Jawa di bagian selatan. Provinsi ini memiliki garis pantai yang panjang dengan pulau-pulau kecil yang tersebar. Beberapa wilayah berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Laut menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir dari hasil laut. Sekarang kita masuk ke biosfer. Kalimantan Barat memiliki kekayaan flora yang luar biasa sebagai bagian dari hutan hujan tropis. Di hutan hujan tropis terdapat pohon-pohon seperti Dipteroka paceae, meranti, ulin, dan jelutung. Di hutan gambut terdapat ramin, tumi, dan gelam. Di hutan mangrove, di wilayah pesisir terdapat bakau, api-api, dan pendada. Ada juga tumbuhan endemik seperti kantong semar dan berbagai jenis anggrek, rotan, dan bambu tumbuh di hutan liar. Sayangnya, hutan Kalimantan Barat mengalami deforestasi yang cukup tinggi. Saat ini, hutan tersisa sekitar 8,2 juta hektar. Pemerintah telah menetapkan beberapa hutan adat untuk pelestarian. Untuk fauna Kalimantan Barat, menjadi habitat berbagai satwa langka dan dilindungi. Dari kelompok mamalia ada orang utan Kalimantan yang merupakan primata langka yang dilindungi. Ada juga bekantan, beruk atau monyet ekor panjang, landak, biawak, dan rusa sambar. Dari kelompok burung ada enggang gading yang merupakan burung khas Kalimantan yang dilindungi. Ada juga burung ruai, burung hantu, dan berbagai jenis burung endemik Borneo. Dari kelompok reptil dan amfibi ada katak pala pipih Kalimantan, buaya muara, dan ular sanca. Untuk ikan ada arwana yang merupakan ikan hias bernilai ekonomi tinggi. Ada juga ikan jelawat, ikan toman, ikan seluang, dan ikan baung. Selanjutnya kita masuk ke aspek manusia atau antroposfer yang membahas aspek manusia dan kebudayaan. Kalimantan Barat memiliki keragaman suku yang membentuk masyarakat multikultural. Suku-suku utama di Kalimantan Barat adalah suku Dayak yang mencapai 34,93% merupakan penduduk asli yang tinggal di pedalaman. Suku Melayu mencapai 33,84% dan mayoritas tinggal di daerah pesisir. Suku Jawa mencapai 9,72% yang merupakan hasil transmigrasi. Etnis Tionghoa mencapai 8,15% dan banyak tinggal di perkotaan seperti Singkawang dan Pontianak. Suku Madura mencapai 6,2% terutama di Mempawah dan Kubu Raya. Suku Bugis mencapai 3,12% terutama di daerah Mempawah. Sekarang kita akan membahas 7 aspek kebudayaan Kalimantan Barat. Aspek yang pertama adalah sistem religi atau kepercayaan. Kalimantan Barat sangat plural dalam hal agama. Islam dianut oleh 60,7% penduduk. Mayoritas dianut suku Melayu, Jawa, Madura, dan Bugis. Kristen, Katolik, dan Protestan mayoritas dianut suku Dayak di pedalaman. Buddha dianut sebagai etnis Tionghoa. Konghucu juga dianut etnis Tionghoa. Keberagaman ini menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Berbagai rumah ibadah seperti masjid, gereja, vihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Aspek kedua adalah sistem organisasi sosial. Masyarakat Dayak hidup dalam rumah panjang yang disebut rumah radang atau betang dengan sistem kekerabatan komunal. Masyarakat Melayu memiliki sistem kerabatan bilateral dengan struktur kesultanan. Masyarakat Tionghoa memiliki sistem klan dan kongsi. Ada juga lembaga adat seperti Dewan Adat Dayak yang mengatur hukum adat
dan penyelesaian konflik. Ada juga kesultanan seperti Kesultanan Sambas, Pontianak, dan Mempawah. Sistem kepala desa atau pemangku adat juga masih berjalan. Lanjut ke aspek ketiga adalah sistem pengetahuan. Masyarakat Kalimantan Barat memiliki kearifan lokal yang kuat. Ada pengetahuan tradisional seperti pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan herbal. Ada sistem pertanian tradisional seperti ladang berpindah pada Dayak. Ada pengetahuan astronomi tradisional untuk menentukan musim tanam. Ada ramuan tradisional dan ritual penyembuhan yang disebut balian atau manang. Dari segi bahasa, terdapat 9 bahasa utama menurut Kemendikbud, yaitu Bakatik, Bukat, Galik, Kayaan, Melayu, Punan, Ribun, Taman, dan Uud Danum. Selain itu, ada 188 dialek bahasa Dayak. Aspek keempat adalah sistem mata pencarian atau ekonomi. Dari sektor pertanian ada padi, sawah, dan ladang, jagung, kedelai. Dari sektor perkebunan ada karet yang merupakan komoditas perkebunan penting. Kelapa sawit dengan luas mencapai lebih dari 1 juta hektar. Dan lada dari sektor perikanan ada perikanan tangkap di laut di Kabupaten Sambas, Singkawang, Ketapang. Ada perikanan air tawar di Danau Sentarum dan sungai-sungai. Ada juga budidaya ikan dari sektor kehutanan. Ada hasil hutan, kayu dan non-kayu seperti rotan, damar, madu. Untuk perdagangan, Pontianak menjadi pusat perdagangan dengan pasar tradisional dan modern. Aspek kelima adalah sistem teknologi dan peralatan. Masyarakat memiliki teknologi tradisional seperti perahu atau sampan untuk transportasi sungai. Mandau atau ahpang adalah senjata tradisional Dayak. Sumpit atau sohpot adalah senjata berburu. Tombak dan keris adalah senjata tradisional Melayu. Ada juga alat musik tradisional seperti sapek atau sampek yang merupakan alat musik petik Dayak Kayan. Gong adalah alat musik pukul. Gambus adalah alat musik petik Melayu. Tawak adalah sejenis kempul. Entebong adalah gendang Dayak Mualang. Dari segi kerajinan, ada anyaman tikar seperti lampit dan bidai. Ada kerajinan rotan dan bambu. Ada juga ukiran kayu. Untuk aspek keenam adalah kesenian. Ada berbagai tarian tradisional dari tarian Dayak. Ada tari monong atau balian yang merupakan tarian penyembuhan atau ritual. Tari pingan adalah tarian tunggal Dayak yang menggunakan pingan. Tarian pedang atau ajat pedang adalah tarian persiapan perang. Tari jonggan adalah tarian pergaulan Dayak Kanayat. Tari kondan adalah tarian dengan pantun dari Sanggau. Kinya Uud Danum adalah tarian perang kelompok Dayak Uud Danum. Dari tarian Melayu ada tari Japin yang merupakan tarian pergaulan dari pengaruh Arab. Tari Japun tembung menggunakan properti tembung. Ada juga tarian modern seperti tarian menoreh, getah yang menggambarkan kehidupan sehari-hari petani karet. Tari Mandau adalah simbol semangat juang pemuda Dayak. Untuk sastra lisan ada Bakana yang merupakan cerita mitologi Dayak Ibanik. Bejandeh adalah cerita rakyat. Nyahayat adalah doa tradisional Dayak Kanayat. Pantun Japin adalah syair dalam acara adat Melayu. Tahtum adalah sastra lisan Dayak Uud Danum yang terdiri dari ratusan episode dan bisa berlangsung hingga belasan malam jika dilantunkan. Untuk kerajinan tangan ada tenun songket Sambas yang merupakan kain benang emas dari Sambas. Tenun belitang dari Sekadau. Sulam kalangkang khas Melayu Sanggau. Anyamanik adalah baju adat Dayak Tanam dan Tamam Baloh. Untuk aspek terakhir atau aspek ketujuh adalah sistem pemerintahan tradisional. Pada era kerajaan kesultanan, ada Kesultanan Pontianak yang didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1778. Ada Kesultanan Sambas yang merupakan salah satu kesultanan tua di Kalimantan. Ada Kesultanan Mempawah yang merupakan kerajaan Melayu yang kuat
Ada kerajaan Tanjung Pura yang merupakan kerajaan kuno yang pernah berjaya. Ada juga kerajaan Sintang, Sanggau, dan Landak yang merupakan kerajaan-kerajaan Dayak. Untuk sistem pemerintahan adat, ada kepala adat atau temanggung. Ada sistem musyawarah atau mufakat. Ada juga hukum adat Dayak seperti pati nyawa dan denda adat. Sekarang kita akan membahas 10 konsep geografi yang dapat kita lihat di Kalimantan Barat. Konsep pertama adalah lokasi. Untuk lokasi absolut Kalimantan Barat terletak pada koordinat 2 derajat 8 menit lintang utara sampai 3 derajat 5 menit lintang selatan dan 108 derajat 0 menit sampai 114 derajat 10 menit bujur timur. Provinsi ini dilalui garis khatulistiwa atau 0 derajat lintang tepat di kota Pontianak, menjadikannya sebagai kota khatulistiwa. Untuk lokasi relatif di sebelah utara, Kalimantan Barat berbatasan dengan Sarawak Malaysia dan Laut Natuna. Untuk di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Lokasi strategis ini membuat Kalimantan Barat menjadi pintu gerbang Indonesia ke Malaysia dan menjadi jalur perdagangan penting. Kita masuk ke konsep kedua adalah jarak. Untuk jarak fisik, Kalimantan Barat memiliki luas 147.307 km persegi, menjadikannya provinsi ketiga terluas di Kalimantan. Jarak dari Pontianak ke Utusibau di Kapuas Hulu mencapai ratusan kilometer yang dapat ditempuh melalui darat atau sungai. Untuk jarak waktu, karena kondisi geografis dengan banyak sungai dan hutan, jarak waktu tempuh sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas. Beberapa daerah pedalaman masih mengandalkan transportasi sungai yang membutuhkan waktu berhari-hari. Untuk jarak ekonomi, biaya transportasi ke daerah pedalaman relatif mahal, dikarenakan medan yang sulit. Hal ini mempengaruhi harga barang dan distribusi. Konsep ketiga adalah keterjangkauan. Untuk aksesibilitas, Pontianak sebagai ibu kota memiliki aksesibilitas baik dengan bandara dan pelabuhan. Daerah pesisir mudah dijangkau melalui jalan darat. Daerah pedalaman seperti Kapuas Hulu masih bergantung pada transportasi sungai. Perbatasan Entikong menjadi jalur darat ke Sarawak, Malaysia. Hambatan keterjangkauan adalah medan berbukit dan berhutan. Banyak sungai yang harus diseberangi dan jalan yang belum memadai di beberapa daerah terpencil. Konsep keempat adalah pola. Untuk pola permukiman, ada pola linear yaitu permukiman sepanjang sungai, seperti di Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Ada pola mengelompok yaitu desa-desa Dayak dengan rumah panjang. Ada pola tersebar yaitu permukiman transmigrasi di perkebunan. Ada juga pola konsentris yaitu kota Pontianak dengan pusat kota di tengah. Untuk pola aliran sungai berbentuk dendritik yang menyerupai percabangan pohon. Khas daerah dengan batuan homogen. Konsep kelima adalah morfologi. Untuk bentang alam, ada dataran rendah di pesisir dan sepanjang aliran sungai utama. Ada perbukitan di daerah pedalaman dan perbatasan dengan Sarawak. Ada lembah sungai yang terbentuk oleh aliran sungai Kapuas dan anak-anak sungainya. Ada delta di muara sungai Kapuas di Pontianak. Untuk relief, ketinggian berkisaran dari 0 meter di atas permukaan laut di pesisir hingga ratusan meter di daerah perbukitan pedalaman. Konsep keenam adalah aglomerasi. Untuk aglomerasi penduduk, Pontianak merupakan pusat aglomerasi terbesar. Singkawang sebagai kota industri dan perdagangan Sambas Ketapang Sintang sebagai pusat regional untuk aglomerasi ekonomi. Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di beberapa kabupaten, industri pengelolaan di Pontianak dan di Singkawang, pusat perdagangan di kota-kota kabupaten. Konsep ketujuh adalah nilai kegunaan. Sungai Kapuas memiliki nilai kegunaan sebagai jalur transportasi utama, sumber air bersih, sumber mata pencarian dari ikan,
dari perikanan dan sarana irigasi, dan memiliki nilai kegunaan sebagai sumber kayu, habitat flora dan fauna, penyangga kehidupan atau paru-paru dunia, dan sumber hasil hutan non-kayu. Laut dan pesisir memiliki nilai kegunaan sebagai sumber perikanan laut, jalur pelayaran, dan potensi wilayah bahari. Konsep ke-8 adalah interaksi dan interdependensi. Untuk interaksi desa dan kota, desa sebagai penghasilan bahan mentah seperti hasil pertanian dan perkebunan dipasok ke kota untuk diolah dan diperdagangkan. Untuk interaksi antar wilayah, ada interaksi Pontianak dengan Sarawak Malaysia dalam perdagangan lintas negara. Ada interaksi kabupaten pesisir dengan pedalaman dalam distribusi barang. Ada interaksi Kalimantan Barat dengan Pulau Jawa dalam migrasi dan perdagangan. Untuk interdependensi, daerah pedalaman membutuhkan barang konsumsi dari kota, sementara kota membutuhkan hasil bumi dari pedalaman. Konsep ke-9 adalah diferensiasi area. Ada perbedaan wilayah yang jelas. Wilayah pesisir mayoritas Melayu dengan mata pencaharian nelayan dan perdagangan. Wilayah pedalaman mayoritas Dayak dengan mata pencaharian pertanian, ladang, dan perkebunan. Wilayah perkotaan multietnis dengan sektor jasa dan industri. Wilayah perbatasan dengan interaksi dengan Malaysia dan perdagangan lintas negara. Setiap kabupaten atau kota memiliki ciri khas masing-masing berdasarkan sumber daya alam, budaya, dan perkembangan ekonomi. Kita masuk ke konsep terakhir adalah keterkaitan keuangan. Untuk keterkaitan fisik, hulu sungai di Kapuas Hulu terhubung dengan hilir di Pontianak melalui aliran sungai Kapuas, menciptakan kesatuan sistem hidrologi. Keterkaitan ekonomi, produksi sawit di Sanggau terkait dengan pabrik pengolahan di Pontianak dan eksplor melalui pelabuhan. Untuk keterkaitan sosial budaya, tradisi gawai di Dayak di pedalaman memiliki keterkaitan dengan festival budaya di tingkat provinsi. Sekarang kita akan membahas ciri khas yang membuat Kalimantan Barat unik dan berbeda dari provinsi lainnya. Ciri khas yang pertama adalah Kota Khatulistiwa. Kalimantan Barat memiliki Tugu Khatulistiwa di Pontianak yang merupakan monumen yang menandai garis lintang 0 derajat. Tugu ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat dan destinasi wisata edukasi. Pada tanggal tertentu sekitar 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September, matahari tepat berada di atas kepala tanpa bayangan. Fenomena ini disebut kulmination. Ciri khas yang kedua adalah Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini sangat tepat karena Kalimantan Barat memiliki ratusan sungai besar dan kecil. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1.143 km. Sungai menjadi jalur transportasi utama hingga saat ini. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sungai. Ada pasar terapung di beberapa daerah, ada rumah-rumah panggung di tepi sungai. Ciri khas yang ketiga adalah keberagaman etnis dan budaya. Ada konsep Tungku 3 Kalimantan Barat. Budaya Kalimantan Barat dibentuk oleh 3 pilar utama, yaitu Dayak yang merupakan budaya asli pedalaman, Melayu yang merupakan budaya pesisir dengan pengaruh Islam, dan Tionghoa yang merupakan budaya urban dengan tradisi kuat. Ketiganya hidup berdampingan, harmonis, dan saling mempengaruhi, menciptakan masyarakat yang toleran dan multikultural. Ciri khas yang keempat adalah rumah panjang atau rumah radak atau betang. Ini adalah rumah tradisional suku Dayak. Rumah ini berbentuk memanjang dan bisa mencapai ratusan meter. Rumah ini dihuni banyak keluarga secara komunal. Rumah panjang adalah simbol kebersamaan dan gotong royong. Strukturnya panggung untuk menghindari banjir dan hewan buas. Rumah ini memiliki nilai filosofis tinggi dalam kehidupan masyarakat Dayak.
Ciri khas kelima adalah kesultanan dan kerajaan bersejarah. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1178. Ada Istana Kadriah sebagai peninggalan bersejarah, ada Masjid Jami Pontianak yang megah. Kesultanan Sambas merupakan salah satu kesultanan Melayu tertua. Kesultanan ini memiliki istana dan tradisi kesultanan yang masih dijaga. Ciri khas keenam adalah kesenian unik. Ada tarian ritual penyembuhan yang disebut belian atau monong. Ada tarian perang dengan mandau. Ada tarian pergaulan yang melibatkan tamu. Untuk musik tradisional ada sapek yang merupakan alat musik petik khas Dayak Kayan dengan suara khas. Ada perpaduan musik Melayu dan Tionghoa. Untuk ciri khas ketujuh adalah kuliner khas. Kalimantan Barat memiliki kuliner unik seperti bubur pedas sambas, pangkang yang merupakan masakan khas Dayak, choy pan yang merupakan kue Tionghoa khas Singkawang, mie tiao dengan pengaruh Tionghoa dan amplang merupakan kerupuk ikan khas. Untuk ciri khas ke-8 adalah keanekaragaman hayati tinggi. Ada flora dan fauna endemik seperti orangutan Kalimantan, enggang gading, kantong semar, dan anggrek langka. Ada Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Danau Sentarum, dan Taman Nasional Betung Kerihun. Ciri khas ke-9 adalah kota Singkawang sebagai kota Amoy. Singkawang memiliki julukan kota dengan mayoritas etnis Tionghoa. Di sini diadakan festival Cap Gomeh terbesar di Indonesia, perayaan tahun baru Imlek. Baik teman-teman, sekarang kita sampai pada kesimpulan pembelajaran tentang Provinsi Kalimantan Barat. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Kalimantan Barat memiliki 5 objek material geografi yang lengkap. Atmosfer dengan iklim tropis basah, litosfer dengan topografi beragam, hidrosfer dengan julukan Provinsi Seribu Sungai, biosfer yang kaya dengan flora fauna endemik, dan antroposfer yang multikultural dengan 3 pilar budaya Dayak, Melayu, dan juga Tionghoa. 10 konsep geografi dapat diamati dengan jelas mulai dari lokasi di garis khatulistiwa, pola permukiman mengikuti sungai, hingga keterkaitan antar wilayah. Ciri khas utamanya adalah kota khatulistiwa, Provinsi Seribu Sungai, keberagaman etnis yang harmonis, rumah panjang, dan kekayaan tradisi budaya. Kalimantan Barat mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Sebagai generasi muda, kalian memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya, menjaga lingkungan, membangun harmonisasi, berinovasi, dan mencintai tanah air. Mari kita jaga dan kembangkan Kalimantan Barat untuk masa depan yang lebih baik, karena Kalimantan Barat adalah Provinsi Seribu Sungai, sejuta keberagaman, dan satu hati untuk Indonesia. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Salam dari Kota Khatulistiwa. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya Ariel Dwi Nur Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.